down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafila Adinda Martin dari kelas 12 Bisnis Digital 1 asal sekolah SMK Angkasa 2 Margahayu. Pada uji kompetensi keahlian ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek reselling saya, yaitu menjual donat susu Kanaya. Sebelum masuk ke strategi pemasaran, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana identitas usaha ini dibentuk. Logo donat susu Kanaya menampilkan karakter donat imut yang mengacukan jempol. Sebagai reseller, saya melihat logo ini sangat membantu dalam menarik perhatian pelanggan karena memberi kesan ramah, lucu, dan seakan menyiratkan bahwa kualitas dari donat susu Kanaya ini dapat dipercaya. Warna pink dan topping warna-warni mencerminkan variasi topping yang banyak, sedangkan warna coklat dan gading memberikan kesan hangat dan homemade. Nama Kanaya tersendiri berasal dari nama buah hati pemilik usaha sebagai simbol dedikasi mereka dalam membuat produk terbaik. Identitas ini menjadi fondasi penting untuk saya ketika membangun kepercayaan pembeli. Setelah mengetahui identitasnya, saya kemudian menganalisis bagaimana posisi produk ini di pasaran melalui analisis SWOT. Dari sisi strength atau kekuatannya, donat susu Kanaya memiliki banyak keunggulan. Donat yang lembut dengan rasa manis yang pas sudah disesuaikan dengan mayoritas lidah pelanggan. Memiliki tampilan visual yang cantik dan menggugah selera. Cocok untuk acara, hadiah, maupun camilan santai. Tersedia lebih dari 10 varian topping favorit yang disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Hadir dalam berbagai jenis, yaitu donat original, donat berbahan labu kuning, donat berbahan ubi ungu, dan varian donat topping asin. Pembeli juga dapat memilih dan memadukan varian donat dalam kemasan isi 3 atau isi 6 per batch. Donat dapat bertahan lebih dari 3 hari pada suhu ruang atau hingga 5 hari jika disimpan dalam lemari pendingin. Tersedia 3 ukuran kemasan, 1 pieces, 3 pieces, dan 6 pieces per pack. Tersedia berbagai metode pembayaran yang memudahkan pelanggan, yaitu cash dan melalui e-wallet seperti Dana, GoPay, dan ShopeePay. Tersedia juga pembayaran melalui rekening bank. Keunggulan-keunggulan ini sangat membantu saya dalam menawarkan produk ke pelanggan. Untuk kelemahannya, ada beberapa kendala seperti stok terbatas apabila saya terlambat mengirimkan list pesanan ke seller utama. Ini cukup berpengaruh karena saya harus memastikan pelanggan tetap mendapatkan pesanan tepat waktu. Di bagian peluang atau opportunities, ada peluang besar jika kedepannya produk ini memiliki versi frozen food, sehingga saya sebagai reseller bisa menjual ke area yang lebih luas. Sedangkan ancamannya adalah banyaknya pesaing dengan harga serupa dan risiko pelanggan merasa bosan jika tidak ada inovasi baru. Setelah memahami SWOT, saya menyusun strategi pemasaran menggunakan konsep marketing mix 4P. Pertama, ada produk. Donat susu Kanaya adalah donat dengan tekstur lembut dan rasa manis yang pas, diperkaya aroma susu serta tersedia dalam berbagai varian topping dan jenis. Dibuat dengan bahan pilihan dan topping menarik. Donat ini cocok sebagai camilan harian, teman minum teh atau kopi, maupun sajian saat berkumpul bersama keluarga. Untuk harga jualnya, saya jual seharga 5.000 per pieces untuk regular size. Untuk tempatnya, saya berjualan secara offline dan online. Di offline, saya berjualan di sekitar daerah Cikambui, Katapang, dan Margahayu. Sedangkan untuk online-nya, saya berjualan di Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Sedangkan untuk promosi yang saya lakukan adalah melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, secara direct message dan direct selling kepada masyarakat sekitar serta konten yang menarik. Strategi ini saya sesuaikan dengan segmen pelanggan saya. Langkah berikutnya adalah menganalisis segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmen pasar saya mulai dari anak-anak usia 5 tahun, remaja hingga dewasa, khususnya mereka yang suka makanan manis, lembut, dan tampilannya menarik. Target utama saya adalah pelanggan yang mencari camilan enak dengan harga terjangkau. Namun, tetap saya ingatkan bahwa donat ini tidak dianjurkan untuk orang yang memiliki alergi susu. Sesuai dengan namanya, donat susu Kanaya memiliki kandungan susu yang dapat memicu reaksi alergi. Untuk positioningnya, saya memposisikan donat susu
Sukanaya sebagai donat super lembut dengan topping bervariatif. Lalu visualnya juga menarik, cocok untuk camilan sehari-hari maupun hadiah untuk orang terkasih. Setelah menentukan target, saya fokus pada kegiatan promosi. Promosi yang saya lakukan menggunakan WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Saya membuat video pendek, unggahan foto, siaran, dan story untuk menarik perhatian. Selain itu, saya juga mengumpulkan testimoni dari pelanggan yang sudah mencoba donat Sukanaya sebagai social proof yang sangat membantu meningkatkan kepercayaan. Saya juga membuat beberapa penawaran produk dan menampilkan galeri pelanggan untuk menunjukkan bahwa usaha saya aktif. Selanjutnya, saya memanfaatkan fitur tambahan seperti live streaming. Saya lakukan live streaming ini untuk mempromosikan produk secara real time, sekaligus menjawab pertanyaan dari penonton. Saya juga menggunakan Google My Business agar pelanggan lebih mudah menemukan informasi usaha mulai dari lokasi, ulasan, hingga foto produk. Untuk menjaga bisnis tetap rapi dan terukur, saya membuat laporan transaksi sederhana. Dengan begitu, saya bisa mengetahui stok, pemasukan, dan pesanan pelanggan setiap harinya. Bisa dilihat pada tabel laporan transaksi sederhana yang dijalankan mulai dari tanggal 1 September hingga 10 November tahun 2025. Donat Sukanaya mencapai omset sebesar Rp6.330.000 dengan laba bersih sebesar Rp1.592.628 menggunakan modal awal sebesar Rp4.737.372. Setelah mengelola transaksi, tentu saja ada beberapa kendala yang saya alami. Kendala terbesar yang saya hadapi adalah stok terbatas dan belum bisa melakukan pengiriman keluar Bandung. Solusinya adalah memastikan list pesanan dikirim lebih cepat ke seller utama dan terus membuka peluang untuk produk frozen food agar bisa dikirim ke daerah Jawa Barat lainnya. Kendala ini kemudian saya jadikan dasar untuk menyusun rencana ke depannya. Kedepannya, saya ingin lebih memperluas pemasaran baik secara offline maupun online. Saya juga ingin meningkatkan kualitas konten promosi dan memperluas wilayah penjualan jika versi frozen food jadi tersedia. Sebagai reseller, saya berharap usaha ini bukan hanya memberi pengalaman tetapi juga menjadi langkah awal untuk memahami dunia bisnis digital secara nyata. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Klorin Digital Media dan SMK Angkasa 2 Margahayu atas pendampingan selama proses uji kompetensi keahlian bisnis digital. Demikian presentasi saya mengenai produk UMKM donat Sukanaya. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang strategi pemasaran yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.